Ya, halo Sobat Prapa semuanya yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Jadi kita hari ini akan ngobrol-ngobrol ya, bincang-bincang asik atau acara bisiknya Pradipta Paramita bersama beberapa sales konsultan kita yang tersebar di beberapa penjuru wilayah Indonesia ya, Sobat Prapa sekalian. Semoga Sobat Prapa yang ada di rumah tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga maupun Sobat Prapa yang sedang berbudidaya ikan, terutama udang, itu dapat, diberikan kelancaran ya. Semoga hasil panennya selalu meningkat begitu ya. Nah, kali ini saya M. Agus Nurayubi, konsultan dari Pradipta Paramita, akan mengajak nih beberapa teman kita, yaitu dari sales Jawa Barat juga ada Mas Alfi dan ada juga sales dari Lampung yaitu Mas Doni. Halo, Mas Doni dan Mas Alfi, apa kabar? Halo Mas Agus, Halo Mas alhamdulillah. Agus, gimana Mas kabarnya? Agus gimana kabarnya? Ya, di sini luar biasa sekali ya. Sekarang saya posisi di Lombok ini, kebetulan area Lombok dan Sumbawa. Di sana gimana, Mas? Boleh diceritakan dulu sedikit kondisinya di sana, Mas Doni dan Mas Alfi, silakan. Halo, mungkin Mas Doni dulu ya, gimana Mas? Kondisi di sana, sedikit saja perkenalan dari Mas Doni seperti apa gitu. Selamat sore Sobat Teman Brava. Saya Doni, saya salah konsultannya Pradipta untuk wilayah Lampung. Saat ini lagi di jalan sih diajakin ngobrol-ngobrol dengan Mas Agus. Kita ya mungkin apa namanya punya pikiran yang sama lah. Jadi ketika setelah selesai kunjungan kita ada ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi untuk kait dengan apa namanya budidaya udang sih khususnya. Seperti itu. Ya, Kondisi di Lampung sekarang ya baik-baik aja, tapi harga udang ya yang lagi bermasalah. iya betul betul betul. Mungkin dari beberapa kondisi faktor yang ini ya, apa namanya, harga udang itu juga cukup membuat kita tertekan ya. Untuk Mas Alfi sendiri gimana Mas di sana Mas? Sekarang posisi di mana ini? Ya, perkenalkan nama saya Alfi ya. Saya sales konsultan Pradipta daerah Banten, Jawa Barat ya. Nah, untuk daerah Banten sendiri sekarang ya sedang banyak yang gencar, baru mulai budidaya lagi. Karena kemarin kan ketika puasa banyak yang panen dan ketika Lebaran panen ini banyak lagi yang sudah mulai tebar lagi lah. Jadi lagi semangat-semangatnya di budidaya daerah Banten, Jawa Barat. Ya, ya begitu ya. Jadi kalau di Banten ini posisinya sudah mulai tebar lagi ya Mas Alfi ya. Ya kalau di Lombok ini Nah, justru sekarang ini musim-musim panennya Mas Alfi. Jadi sekarang ini beberapa tambak juga sudah mulai kosong atau masa persiapan untuk siklus selanjutnya begitu. Nah, untuk beberapa tambak di sini yang masih belum panen itu sekitar DOC 50 sampai 60 itu di sini beberapa mengalami kendala Mas Alfi dan Mas Doni terkait juga fenomena, apa namanya, fenomena cuaca kita yang saat ini cenderung dingin ya gitu atau suhunya itu cukup dingin sehingga berpengaruh terhadap em, performa dari pertumbuhan udangnya seperti itu. Nah, menurut Mas Doni dan Mas Alfi ini seperti apa nih, sejauh apa nih pengaruh dari cuaca kita yang cukup dingin untuk saat ini terkait pertumbuhan udang itu sendiri begitu. Mungkin Mas Doni dulu boleh. Kalau di Lampung ya saat ini itu kondisinya memang ekstrim lah. Kadang-kadang hujan, habis itu tiba-tiba dia panas dan biasanya kalau sudah hujan itu curah hujannya tinggi banget gitu Mas. Jadi sampai apa ya volume air yang ada di kolam itu nambahnya banyak banget. Nah, dan dari sinilah muncul beberapa masalah sih sebetulnya yang di lapangan terjadi ya. Gitu. Banyak masalah terjadi karena apa namanya eh, volume air hujan yang tinggi, setelah itu nampur ke kolam dan garis sinar matahari. Jadinya siklus fungsi dari planktonnya terganggu seperti itu. Oh,
Oke, kalau dari Mas Alfi di Banten seperti apa Mas Alfi? Apakah cuaca ekstrim ini juga berpengaruh di sana Mas Alfi? Ya, untuk sekarang ini mungkin masuk ke musim bediding kali ya. Jadi ketika Ya, malam itu dingin sekali ya, siangnya cukup panas. Jadi memang fluktuasinya tadi itu cukup mengganggu. Kemudian curah hujan juga kadang-kadang hujannya deras sekali ya. Seperti mungkin sama dengan di Lampung ya, karena memang Banten dengan Lampung itu cukup dekat ya Mas ya. Jadi memang masalahnya cukup sama. Jadi fluktuasi-fluktuasi cuaca dan keadaan di sekitar itu sangat berpengaruh terhadap kolam. gitu ya. Oke, benar-benar benar. Jadi di beberapa Hmm. lokasi juga yang ada di daerah barat sana dari Banten sampai ke Lampung juga memang mengalami cuaca yang cukup ekstrim ya. Kondisinya hampir sama, Mas. Di sini juga di Lombok para petambak menyebutnya bediding. Jadi ketika suhunya turun drastis itu cukup dingin ya. Jadi udangnya karena bediding jadi agak nafsu makannya itu agak turun kurang seperti ya. itu. Begitu. Nah, terkait cuaca ekstrim ini juga dari curah hujan yang cukup tinggi nih. Menurut Mas Alfi dan Mas Doni ini seperti apa nih keterkaitannya terhadap kualitas air seperti itu? Apakah ada pengaruhnya dengan kondisi curah hujan yang tinggi dan plankton yang drop atau bagaimana nih Mas Alfi dan Mas Doni kalau bisa? Ya, umumnya Mas ya, kalau Ya, misalkan ditambak ya, ditambak ketika curah hujan tinggi, mungkin sekarang belum ya. Nanti akhir tahun biasanya curah hujan akan cukup tinggi ya. ya, Nanti biasanya ketika curah hujan sudah cukup tinggi, nantinya akan terjadi perubahan di dalam air kolam. Yang pertama berubah jelas, pH-nya akan menurun Mas ya, karena air hujan turun dengan pH yang rendah gitu. Kemudian terjadi pengenceran air di dalam kolam. Nah, efeknya kemana? Efeknya nanti akan terjadi perubahan pada plankton. Nah, jeleknya bisa jadi planktonnya drop gitu, atau terjadi perubahan dominasi plankton di dalamnya. Nah, itu yang disebabkan oleh perubahan pH yang drastis tadi Mas, akibat curah hujan yang cukup tinggi. Begitu.